welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya, Syifa Nabila. Salam kenal semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mempelajari mengenai teori belajar konstruktivistik dari Jean Piaget. Jean Piaget atau biasa disebut Piaget adalah seorang konstruktivis pertama dari teori konstruktivisme. Piaget menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses untuk membangun teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Peran pendidik dalam pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah membantu mengelola proses pertukaran informasi dalam suatu kelompok atau biasa kita sebut sebagai fasilitator. Selain itu, Piaget juga menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Sebagai contoh, seorang anak yang kesakitan karena terpecik api. Berdasarkan pengalamannya, terbentuk skema kognitif pada diri anak tentang api, bahwa api adalah segala sesuatu yang membahayakan, oleh karena itu harus dihindari. Semakin dewasa, pengalaman anak tentang api bertambah pula. Ketika anak melihat ibunya memasak dengan menggunakan api, atau ketika ayahnya menyalakan lilin saat mati lampu ataupun sedang ulang tahun, maka skema kognitif tersebut akan disempurnakan bahwa api tidak harus dihindari akan tetapi dimanfaatkan. Ketika anak melihat banyak pabrik atau industri memerlukan api, kendaraan yang memerlukan api, maka skema kognitif anak semakin berkembang atau sempurna menjadi api sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Jadi, semakin besar si anak semakin tahu bahwa segala sesuatu tidak semuanya bernilai negatif. Dari penjelasan tersebut, menunjukkan penekanan Piaget terhadap pemahaman yang dibentuk oleh seseorang, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan logika dan konstruksi pengetahuan universal yang tidak dapat dipelajari secara langsung dari lingkungannya. Pengetahuan seperti itu berasal dari hasil reflektif dan koordinasi kemampuan kognitif dan berpikir, serta bukan berasal dari pemetaan realitas lingkungan eksternalnya. Piaget juga menjelaskan bahwa pentingnya berbagai faktor internal seseorang, seperti tingkat kematangan berpikir, pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, konsep diri, dan keyakinan dalam proses belajar. Berbagai faktor internal tersebut mengindikasikan kehidupan psikologi seseorang, serta bagaimana seseorang mengembangkan struktur dan strategi kognitif dan emosinya. Nah, itu dia penjelasan saya mengenai teori belajar konstruktivistik. Di antara waktu yang singkat ini, saya mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang masih kurang jelas dan cukup membingungkan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.